لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Dan sekarang kita akan bahas bagaimana gangguan kaum musyrikin Quraisy terhadap dakwah Nabi SAW. Secara umum, kaum Quraisy ya tidak hanya menolak dakwah Nabi SAW, namun mereka juga mencoba melakukan perlawanan. Ada dua metode yang mereka tempuh, yaitu pertama metode gangguan secara fisik ya, secara jasad, dan yang kedua metode gangguan secara psikologi atau mental. Adapun Nabi SAW, maka beliau di awal-awal dakwah diganggu secara mental, secara psikologi beliau karena keberadaan paman beliau Abu Thalib yang masih hidup. Ya. Nanti Abu Thalib meninggal dunia, baru kemudian Nabi SAW diganggu secara fisik. Ya, adapun secara mental, maka Nabi dituduh dengan tuduhan yang luar biasa. Berbagai macam gelar ditempelkan kepada Nabi SAW. Ini adalah perkara yang sangat berat bagi Nabi SAW. Di antaranya Nabi SAW diberi gelar dengan Majnun, ya, orang gila. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu la majnun." Tatkala mereka mendengar Al-Qur'an, sungguh mereka berkata, "Innahu la majnun." Muhammad itu sungguh-sungguh benar-benar gila. Mereka tidak hanya mengatakan majnun begitu saja, gila, tapi mereka mengatakan innahu la majnun. Seakan-akan mereka berkata, "Demi Allah, sungguh-sungguh Muhammad itu adalah benar-benar gila." Selain itu mereka juga menuduh Nabi SAW dengan pendongeng. Mereka mengatakan apa yang dibacakan oleh Muhammad dalam Al-Quran itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, wa qalu asatirul awwalina katabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Mereka berkata itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang dicatat oleh Muhammad, didiktekan kepadanya pagi dan petang. Disusun oleh Muhammad, ada yang mendiktekan kepada Muhammad. Ya, oleh karena mereka menuduh tentang kisah-kisah Nabi itu hanyalah dongeng-dongeng diambil oleh Nabi dari orang-orang terdahulu. Mereka tidak mengakui Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga berkata bahwasanya Muhammad adalah penyihir. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Sungguhnya orang-orang kafir berkata Muhammad ini adalah penyihir dan pendusta. Di antara perkataan mereka bahwasanya sihir itu fungsinya adalah untuk memutuskan dua orang yang saling mencintai. Sungguh Muhammad telah menyihir orang-orang Quraisy sehingga di antara mereka ada yang terpisah antara ayah dan anaknya, antara kakak dan adiknya, antara suami dan istrinya. Jadi Muhammad benar-benar penyihir. Padahal terpisahkan gara-gara yang satunya masuk Islam, yang satunya bertahan dalam kesyirikan. Jadi mereka menuduh Muhammad adalah penyihir. Ya. Kemudian mereka menuduh Muhammad SAW adalah pendusta, ya, karena mereka mengapa Muhammad ini ngomong tentang hari kebangkitan, ya, bahwasanya tulang-tulang belulang yang sudah lumat, sudah bercampur dengan tanah akan dibangkitkan dan diminta bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya adalah seorang pendusta. Yang anehnya mereka juga menuduh Muhammad SAW dengan tuduhan yang berlawanan. Tadi mereka katakan Muhammad SAW adalah penyihir, dalam kesempatan lain kata mereka Muhammad tersihir. Yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'hura. Maka orang-orang zalim berkata, sungguhnya yang kalian ikuti itu adalah seorang yang sedang tersihir. Ya. Jadi mereka menuduh Rasulullah dengan tuduhan yang banyak. Ya. Kahin, dukun, sahir, penyihir, mashur, tersihir, majnun, orang gila. Lalu orang gila ngapain takut sama orang gila? Ya. Tapi mereka mengatakan lagi Muhammad pendusta. Ya, namun ini semua hanyalah kedustaan mereka. Mereka tahu benar bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang yang amin, terpercaya, dan mereka yang telah memberi gelar Rasulullah SAW dengan Al-Amin. Dan tuduhan gangguan secara mental ini sangat berat bagi Nabi SAW. Dan karena Allah berfirman menggambarkan bagaimana beratnya hati Nabi mendengar tuduhan-tuduhan tersebut. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
Sungguh kami tahu, hai Muhammad, dadamu begitu sempit, sesak, yadhiqu sadruk. Dadamu sesak akibat apa yang mereka ucapkan tentangmu. Kenapa? Karena Nabi SAW seumur hidupnya tidak pernah dicela. Nabi SAW selalu dipuji seumur hidupnya. Sampai beliau diberi gelar dengan Al-Amin. Beliau adalah anak dari pembesar Quraisy, penguasa kota Mekah, Abdul Muttalib, kakek beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau memiliki nasab yang tinggi. Seandainya yang diganggu, dijuluki penyihir, orang gila adalah anak jalanan, mungkin itu biasa. Tetapi ini orang yang nasabnya mulia, yang akhlaknya mulia, kemudian dituduh dengan tuduhan yang seperti itu, ya. Luar biasa, ya. Dengan berbagai macam gelar ditempelkan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi ingin kedudukan, Nabi enggak perlu ngaku jadi nabi. Tinggal meneruskan warisan tahta ayahnya dari kakeknya, maka dia akan menjadi pemimpin kota Mekah secara mutlak langsung. Seandainya Nabi tidak ngaku jadi nabi, dia akan bakalan diangkat menjadi pemimpin kota Mekah. Apalagi sekarang sudah diberi gelar dengan Al-Amin. Tetapi ini adalah tugas dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi menyatakan dirinya sebagai nabi meskipun resikonya beliau dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Oleh karena kata para ulama, ya, orang seperti Rasulullah SAW ini gangguan mental lebih berat dirasakan daripada gangguan fisik. Kita tahu bahwasanya Nabi benar-benar terganggu secara fisik dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, Nabi SAW terluka, gigi beliau patah, wajah beliau berdarah, berlumuran darah, ya. Saya beliau kesakitan, ya. Tetapi ada yang lebih berat bagi Nabi daripada yang beliau alami tatkala di perang Uhud. Makanya Aisyah pernah bertanya, hal ata alaika yaumun kana asyadda min yaumi Uhud, wahai Rasulullah, wahai suamiku, apakah pernah ada peristiwa yang lebih berat bagimu daripada peristiwa perang Uhud? Kata Nabi, ada. Nabi kemudian bercerita, laqad laqitu min qaumiki ma laqitu wa kana asyadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Yang paling berat aku dapati gangguan dari kaummu, yaitu tatkala aku bertemu kepada pembesar-pembesar kota Taif di hari Aqabah. Id aradtu nafsi ala ibni abdin ya lail bin abdi kilal falam yujib ila ma aradtu. Tatkala aku menawarkan Islam kepada Ibnu Abdin Yalail, yaitu pemimpin kota Taif, agar mereka masuk Islam, namun mereka tidak terima. Fantalaqtu wa ana mahmum ala wajhi. Saya pun keluar dari kota Taif dalam kondisi sangat sedih. Falam astafiq illa wa ana biqarni tha'alib. Begitu sedihnya aku tidak sadar sambil berjalan, tiba-tiba aku sadar ternyata aku sudah berada di suatu tempat namanya Qarnu Tha'alib. Farafa'tu ra'si. Aku pun mengangkat kepalaku, fa idza ana bi sahabatin qad adhallatni. Tiba-tiba ada awan yang menaungiku. Fa nadhartu fa idza fiha Jibril. Aku lihat awan tersebut ternyata ada malaikat Jibril. Fa nadani. Kemudian malaikat Jibril memanggilku dan berkata, sungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu tentang engkau. Perhatikan kata Jibril. Inna Allah qad sami'a qawla qaumika laka. Allah telah mendengar ejekan kaummu terhadap tentang dirimu. Wa ma raddu 'alaika, bagaimana mereka menolakmu. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibali ta'murahu bima syi'ta fihim. Allah telah mengirim malaikat gunung untuk kau perintahkan yang kau kehendaki. Fanadani malakul jibal. Maka malaikat gunung manggilku dan fasallama alayya, mengucapkan salam kepadaku, kemudian berkata, wahai Muhammad, dzalika fima syi'ta, terserah apa yang kau kehendaki. In syi'ta an utbaq alaihim al-akhshabain. Kalau kau berkehendak, saya akan angkat dua gunung ini, saya timpakan kepada mereka. Maka Nabi SAW berkata, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budallaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Jangan, aku berharap keluar dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Nabi tidak berkata kebetulan, ya kebetulan. Saya lagi marah, lemparin aja mereka. Tidak. Tapi perhatikan kenapa Nabi SAW begitu sedih. Ternyata waktu Nabi berdakwah di kota Taif, dia dihina. Ada yang berkata, saya akan robek kiswah Ka'bah kalau memang kau diutus Allah. Kalau kau ini Nabi, saya akan robek kiswah Ka'bah. Yang satu berkata, ama wajadallahu ahadan yursiluhu ghairak. Apa tidak ada orang lain yang jadi Nabi? Kok kamu yang jadi Nabi? Ini perkataan sangat menghina Nabi SAW. Ya. Ini yang buat Nabi sangat sedih. Jadi kata para ulama, Rasulullah SAW mending beliau diganggu fisik daripada diganggu psikologi beliau, dituduh dengan tuduhan tidak-tidak. Oleh karena benarlah perkataan seorang penyair, jarahatus sinani lahal ti'amu wa la yaltamu ma jarahal lisan. Sungguhnya luka akibat sayatan pedang
masih bisa disembuhkan. Tetapi luka akibat sayatan lisan susah untuk disembuhkan. Ya. Orang kalau sudah dihina, dijatuhkan, dendamnya luar biasa. Dipukul, disakiti, dia mungkin masih sembuh tinggal berapa. Tapi kalau dihina, dijatuhkan harga dirinya, dia benar-benar merasa sakit. Dan itu yang dialami oleh Nabi SAW. Dan Allah mengatakan, walau pada na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami tahu dadamu sempit wahai Rasulullah akibat tuduhan yang mereka lakukan. Tapi kata Allah, ya, fasabbih bihamdi rabbik, ya, wa kum minas sajidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka bertasbihlah kepada Rabbmu dan sujudlah. Sudah cuekin mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara ejekan-ejekan yang dilancarkan kepada Nabi SAW ini semua gangguan mental, ya. Apa yang diriwayatkan dari Abu Jahal, ya, dia pernah berkata kepada kaumnya, kata dia, ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy sekalian. Nabi sebut tentang Syajaratuz Zakum, tentang pohon zakum yang merupakan makanan penghuni neraka jahanam. Ya, ini didengar oleh Abu Jahal. Abu Jahal ingin ngejek tentang pohon zakum. Kata dia, wahai orang-orang Quraisy sekalian, hal tadruna ma syajaratuz zakum allati yukhawifukum biha Muhammad? Tahukah kalian apa itu pohon zakum yang Muhammad nakut-nakuti kalian dengan pohon tersebut? Qalu la, kata orang Quraisy, enggak, kami enggak tahu, enggak pernah dengar apa itu pohon zakum. Apa kata Abu Jahal? Ajwatu Yazrib bizubat. Itu korma ajwa. Wallahi la istamkanna minha la nazkumannaha tazakuman. Kata Abu Jahal, dia bersumpah demi Allah. Bayangkan, dia bersumpah demi apa? Demi Allah. Abu Jahal kenal Allah, makanya dia sering bersumpah dengan demi Allah. Demi Allah, kalau kita dapati pohon zakum, kita akan makan sebanyak-banyaknya. Nanti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan firman-Nya, inna syajarataz zakum ta'amul adim. Sungguhnya pohon zakum adalah makanan bagi pendosa. Kal muhli yaghli fil butun, kaghalil hamim, yang sangat minyak yang sangat panas mendidih dalam tubuh sebagaimana mendidihnya air yang panas. Maka dalam sebagian riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna qatratan minaz zakum qatarat ala ahli al-ard, la afsadat alaihim ma'aishahum." Seandainya ada setetes dari buah zakum, getahnya jatuh ke atas muka bumi, maka akan merusak seluruh kehidupan penghuni bumi. Saya sering sampaikan, ibarat kalau ada seorang memiliki rumah yang mewah, kemudian peralatan di rumah yang sangat mewah, makanan enak, semuanya lezat, tapi di situ ada bangkai tikus yang tidak hilang. Sehingga dia hidup susah, tidur susah, makan nggak enak, semuanya gara-gara ada bau yang tidak enak. Nah, kalau ada setetes dari getah zakum turun ke atas muka bumi, seluruh penduduk bumi akan rusak kehidupan mereka. Bagaimana lagi? Fa kaifa man laisa lahum ta'amun illa zakum? Bagaimana orang yang makanannya cuma pohon zakum? Demikian juga Abu Lahab, pamannya Nabi dan istrinya Ummu Jamil, tantenya Nabi, juga tidak kalah dalam mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailataini aw thalathan." Suatu hari Rasulullah SAW sakit. Rasulullah SAW tidak sholat malam 2 hari atau 3 hari. Fajat imra'atun, maka datang seorang wanita, itu dari Quraisy, itu istrinya Abu Lahab. Faqalat ya Muhammad, dia berkata, ya Muhammad, inilah arju an yakuna syaitanuka qad tarakak. Wahai Muhammad, saya berharap setanmu sudah meninggalkan engkau. Allah tidak datang kepadamu, atau Jibrilmu tidak datang kepadamu. Dia menamakan setan. Dinamakan setan, yang kasih wahyu dinamakan setan. Lam arahu qarabaka mundu lailataini aw thalatha. Saya lihat setanmu tidak datang mendekatimu sejak 2 atau 3 hari. Fa anzalallahu azza wa jalla wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi malam, ya, dan demi duha dan demi malam tatkala sudah sunyi senyap, sungguhnya Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Jadi seharusnya bibi, harusnya tante dan om mendukung perjuangan dakwah Nabi SAW, tapi ternyata om dan tantenya malah menghina Nabi SAW. Demikian juga turun firman Allah tentang istrinya Abu Lahab. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab yang memikul kayu bakar. Disebutkan dalam buku-buku tafsir, apa maksudnya istrinya Abu Lahab membawa kayu bakar? Ada yang mengatakan dia keluar di malam hari, kemudian dia bawa tali, fi jidiha hablum min masad, dia gantungkan tali di lehernya,
dia pergi cari ranting-ranting kayu, dia pikul. Dan ini bukan pekerjaan perempuan sebenarnya, tapi dia lakukan karena saking bencinya kepada Muhammad. Maka dia cari kayu-kayu berduri, dia pikul dengan susahnya, kemudian dia taruh di jalan yang akan dilewati oleh Muhammad. Ini salah satu tafsiran. Tafsiran kedua, dia membawa kayu bakar, maksudnya dia bakalan masuk neraka jahanam. Dalam neraka dia akan bawa kayu bakar untuk ikut membakar suaminya, Abu Lahab. Dan ini adalah siksaan yang paling pedih kepada Abu Lahab. Tatkala dia masuk neraka bersama orang yang dia cintai, istrinya, dan istrinya ikut membakar dia. Ya. Jadi keluarga Abu Lahab ini keluarganya brengsek semua. Bapaknya brengsek, istrinya brengsek, anak-anaknya juga kurang ajar semuanya. Ya, top nih apa namanya? Demikian juga anaknya, namanya Utbah atau Utaibah, sama. Sebelum dia pergi ke negeri Syam berdagang, dia datang dulu, sempatkan diri untuk maki-maki Muhammad. Ente gini. Baru dia pergi. Sempat-sempatin diri untuk maki-maki Muhammad. Biasanya Nabi Muhammad SAW tidak mendoakan dia. Tahu-tahu waktu dia lagi maki-maki Muhammad, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, kirimkanlah binatang buas kepadanya. Tumben-tumben yang Muhammad berdoa, dia ketakutan. Akhirnya berangkatlah dia menuju ke negeri Syam. Di tengah perjalanan dia ketakutan. Kata temannya, ada apa? Ini kenapa? Ya, saya takut dengan doanya Muhammad. Jangan khawatir, tidak akan ada binatang buas mendatangimu, kami akan menjagamu. Akhirnya mereka menginap satu tempat atau singgah satu tempat. Kemudian teman-temannya kemudian menaungi dia, memukung dia. Jangan sampai ada hewan yang datang. Tiba-tiba datang singa, kemudian menerjang, ngambil dia, gigit dia, kemudian dibawa pergi. Jadi bapaknya Abu Lahab caci maki Nabi, ibunya, istrinya Abu Lahab juga mencaci maki Nabi, anaknya juga mencaci maki Nabi SAW. Ini di antara cercaan mereka kepada Rasulullah SAW. Demikian juga Abu Jahal pernah sesumbar sambil menantang. Ia berkata, wahai Muhammad, kalau agamamu itu benar dari Allah, turunkanlah hujan batu. Yang benar turunkan hujan batu, kita siap dihujani dengan batu. Maka Allah turunkan firman-Nya, wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Mereka berdoa, ya Allah. Abu Jahal berdoa, ya Allah, kalau memang ya ini agama benar dari Engkau, turunkanlah bagi kami hujan batu dari langit. Awitina bi adzabin alim, atau datangkanlah kepada kami adab yang pedih. Kata Allah, wa ma kana Allahu yu'adzibahum anta fihim. Allah tidak akan mengadab mereka sementara engkau berada di tengah-tengah mereka. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para sahabat juga diganggu secara mental. Perang mental, perang psikologi ya. Ya. Perang saraf ya, istilah kita ya. Dan kita tahu bahwasanya para sahabat yang masuk Islam rata-rata masih muda. Di antaranya ya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu dia masih Islam umurnya masih 20 tahun, masih sangat muda. Maka orang-orang menghasut ibunya agar ibunya memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk kembali murtad. Akhirnya ibunya datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian merayu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu agar kembali murtad. Kalau dia tidak kembali kepada agama nenek moyangnya, maka ibunya tidak mau makan. Dia punya ide mogok makan dan mogok minum. Tidak mau makan dan tidak mau minum. Akhirnya ibunya tidak makan, tidak minum berhari-hari, sehingga tubuhnya lemas dan hampir meninggal dunia. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, turun kepada aku 4 ayat. Kanat ummi halafat alla ta'kul wa la tashrab hatta ufariqa Muhammadan. Ibuku bersumpah tidak mau makan, tidak mau minum sampai aku tinggalkan Muhammad. Maka Allah turunkan firman-Nya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kau tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan taat kepada mereka berdua, tapi pergaulilah mereka berdua dengan cara yang baik. Dalam riwayat yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, kuntu rajulan barran bi ummi. Aku adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada ibuku. Tatkala aku masuk Islam, ibuku berkata, wahai Sa'ad, apa ini agama baru yang kau bawa-bawa? La tada'anna dinak hadha aw la akul wa la ashrab hatta amut. Tinggalkanlah ajaran barumu ini. Kalau tidak, aku tidak akan makan dan aku tidak akan minum sampai aku mati. Fatu'ayyar bi. Akhirnya kalau saya mati, orang-orang akan mencercamu.
Tuh saat bunuh ibunya. Gara-gara tidak nurut sama ibunya sampai ibunya mati. Orang-orang akan berkata, ya qatila ummihi. Orang-orang akan manggilmu dengan berkata, wahai pembunuh ibunya. Ibunya ini bikin jengkel. Kalau tidak saya mati, kalau saya mati kau akan dicela sama orang-orang kampung ya. Fakultu la taf'ali ya ummah. Aku berkata, jangan kau lakukan wahai ibunda. Fa inilah ada udini hada li syai'. Aku tidak akan meninggalkan agamaku karena apapun. Famakathat yauman wa lailatan lam ta'kul. Satu hari satu malam ibunya tidak makan. Fa asbahat qad jahidat, maka di pagi hari benar-benar dia dalam kondisi lemah. Famakathat yauman akhar wa lailatan ukhra la ta'kul. Hari kedua tidak makan lagi, tidak minum lagi. Fa asbahat qad ishtadda jahduha. Dan benar-benar hari kedua, masuk hari ketiga, benar-benar dia dalam kondisi sangat lemah. Falamma ra'aitu dzalik, tatkala aku melihat kondisinya yang sangat menyedihkan, fakultu, aku datang menghampirinya. Mungkin ibunya menyangka, ya sudah, saat sudah luluh hatinya. Ternyata apa kata Sa'd bin Waqqas? Ya ummah, wahai ibunda, ta'lamin, wallahi law kanat laki mi'atu nafsin, fa kharajat nafsan, ma taraktu dini hada li syai'. Wahai ibunda, kalau kau punya 100 nyawa, sekarang kau mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, sampai 100 kali, saya tidak akan meninggalkan agamaku ini. Fa in syi'ta fakuli, kalau kau mau silakan makan. Wa in syi'ta la takuli, kalau tidak mau ya sudah enggak usah makan. Akhirnya ibunya makan. Perang saraf antara ibu dengan anak ini berat, tapi diuji. Ya. Padahal saat sangat sayang kepada ibunya, sangat berbakti kepada ibunya. Demikian juga bukan hanya dialami oleh Sa'd bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Al-Waqidi, kana Mus'ab bin Umair fata Makkah syababan wa jamalan wa kana abawahu yuhibbanihi. Sungguhnya Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang ganteng, yang indah, ya. Kemudian kaya raya. Kedua orang tuanya sangat mencintainya. Wa kanat ummuhu taksuhu ahsana ma yakun min athiyab. Ibunya belikan dia pakaian yang terindah. Wa kana a'tar ahli Makkah. Satu kota Mekah ini yang paling parfumnya wangi Mus'ab bin Umair. Padahal orang-orang wangi-wangi, tapi yang paling wangi siapa? Mus'ab bin Umair. Dari kaya raya. Yalbasul hadramiyya minan ni'al. Bahkan sendalnya import dari Yaman, dari Hadrami, dari Hadramaut. Jika ia berjalan maka parfumnya akan tercium dari jarak sekian dan sekian. Namun akhirnya Mus'ab bin Umair pun masuk Islam. Tatkala dia masuk Islam ketahuan sama ibunya, dan ibunya pun dihasut untuk melarangnya untuk masuk Islam, untuk melarang anaknya masuk Islam. Akhirnya ibunya menyuruh Mus'ab untuk murtad, tapi Mus'ab tidak mau. Ini berat ya, bagaimana berlawan dengan ibu sendiri. Akhirnya ibunya memutuskan segala subsidi yang selama ini diberikan kepada Mus'ab. Sudah tidak diberikan baju lagi, tidak dikasih uang makan lagi, tidak diberikan minyak wangi lagi, tidak diberikan sendal import lagi. Tapi Mus'ab masih muda, namanya muda, ingin jalan-jalan, ingin senang-senang. Tapi tatkala iman sudah masuk dalam hati Mus'ab bin Umair, semua itu dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Ya. Sampai-sampai disebutkan Mus'ab bin Umair setelah masuk Islam, setelah diputus subsidinya oleh orang tuanya, maka kondisinya sangat berubah. Ya, tadinya kulitnya sangat halus, dari jauh sangat harum. Sekarang kulitnya sekarang sudah biasa halus, tatkala tidak ada ya kekayaan lagi, kulitnya mulai bersisik seperti sisik ular. Ya. Sampai-sampai Nabi dalam riwayat kalau melihat Mus'ab, Nabi menangis. Dalam riwayat dari Ali bin Abi Thalib dia berkata, Inna la julusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Suatu hari kami sedang duduk di masjid bersama Nabi. Masjid apa? Masjidil Haram. Iftala'a Mus'ab ibnu Umair ma alaihi illa burdatun lahu marqu'atun bi fardin. Maka tiba-tiba muncul Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair, dan dia tidak memakai kecuali hanya sebilah kain. Yang kain tersebut marqu'atun bi fardin, ditambal-tambal dengan kulit. Tadinya bajunya luar biasa, sekarang baju tambalan-tambalan. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka. Tatkala Nabi melihat Mus'ab bin Umair dengan kondisi demikian, beliau pun menangis. Lilladzi kana fihi minan ni'mah walladzi huwa al-yawm fihi. Tatkala Nabi membandingkan bagaimana dulu Mus'ab bin Umair dibandingkan dengan beliau sekarang. Tapi Mus'ab bin Umair cuek ya. Mentalnya kuat. Kaya dulu, tiba-tiba miskin, dan dia cuek aja. Dia merasa nikmat dengan iman yang dia miliki. Meskipun penampilannya berubah total, drastis, 180 derajat. Tadinya berpakaian mewah, sangat harum, sekarang pakainya tambal-tambal. Ya. Sendal mungkin juga tambal-tambal, tapi dia berjalan dengan tenang.
Ya, karena ada iman dalam hatinya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan hanya mengganggu Nabi, bahkan mereka juga mengganggu keluarga Nabi SAW. Ini sudah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tatkala mereka terganggu dengan dakwah Nabi, maka orang Quraisy bikin makar. Kata mereka, waktu itu anak Nabi Zainab, Ummu Kulthum dan Ruqayyah sudah menikah. Zainab menikah dengan Abul As bin Rabi. Ruqayyah dan Ummu Kulthum menikah dengan putra-putranya Abu Lahab, menikah dengan sepupu-sepupunya. Ya, menikah dengan putra-putranya Abu Lahab, dengan sepupunya Nabi SAW. Kemudian tatkala orang-orang kafir Quraisy terganggu dengan Nabi SAW, maka mereka mengatakan, ganggu Muhammad, buat dia sedih, suruh ceraikan putri-putrinya agar dia tersibukkan mengurus putri-putrinya. Akhirnya mereka datang kepada putra-putra Abu Lahab, ditawarkan harta, ceraikan putri-putri Muhammad. Kalau kalian menceraikan putri-putri Muhammad, kau minta nikah dengan siapa? Kami akan berikan. Akhirnya anak-anaknya Abu Lahab menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Dan ini sangat menyedihkan Nabi SAW. Jadi seorang sangat sedih tatkala bukan cuma saja dia yang diganggu, tapi ternyata keluarganya juga diganggu. Mungkin orang tuanya diganggu, mungkin adiknya diganggu, mungkin anaknya diganggu. Nabi SAW anaknya diganggu agar Nabi dibuat sedih, agar meninggalkan dakwah tersebut. Khadijah juga diminta, Abul As diminta untuk menceraikan Zainab, tetapi Abul As tidak menceraikan Zainab, ya, dia tetap bertahan dengan Zainab radhiyallahu taala anha. Mereka juga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan minta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang ngaji kan? Salat. Mereka juga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka minta mukjizat yang lain. Kata mereka, mengejek Nabi SAW. Qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Wahai Muhammad, ini kota Mekah, ini kota kering. Kami tidak akan beriman dengan engkau sampai kau keluarkan mata air di kota Mekah. Ya. Dalam riwayat kata mereka, ini gunung ini, Muhammad, jadikan emas. Kami akan beriman dengan engkau. Suruh rubah jadi emas. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjirul anhara khilalaha tafjira. Kalau kau seorang nabi, coba harusnya kau punya kebun-kebun yang indah, di tengah-tengahnya, di sela-selanya mengalir sungai-sungai yang indah. Kau enggak punya apa, Muhammad? Bagaimana kau jadi nabi? Autus kita sama agama za'amta alaina kisafan. Atau langit ini kau jatuhkan suruh tibakan kami. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Kalau kau memang nabi, suruh Allah dan malaikat datang hadapan dengan kami. Dan kami diskusi sama malaikat. Aw yakuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa fis sama. Atau kau punya rumah yang mewah, rumahmu biasa-biasa saja. Masa lagi punya rumah seperti ini? Aw tarqa fis sama wa lan nu'mina liruqika hatta tunazzila alaina kitaban naqra. Atau kami ingin lihat kau naik di atas langit, sampai di langit kau bawa turun Alkitab, kemudian kau bacakan kepada kami. Apa kata Nabi? Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Maha suci Tuhanku, aku ini hanyalah seorang manusia, seorang rasul, tapi aku hanya manusia biasa. Bagaimana mau menciptakan ini, menciptakan anu naik ke langit? Ya. Jadi mereka mengejek. Dan Allah berfirman, "Walau fatahna 'alaihim baban minas sama'i, la dhallu fihi ya'rujun, la qalu inna masukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'ulun." Kata Allah, seandainya kami bukakan bagi mereka pintu langit, lantas mereka naik ke langit, mereka tidak bakalan beriman, kata Allah. Mereka bakalan berkata, sungguhnya mata kita telah disihir. Dan demikian orang-orang musyrikin. Lihat, Fir'aun waktu nantang Musa. Musa sudah mengalahkan semua orang. Fir'aun hanya mengatakan, sahirun, ini seorang penyihir yang pandai. Demikian juga waktu kaum Nabi Saleh. Mereka mengatakan, wahai Saleh, kalau kau seorang Nabi, tolong keluarkan dari batu itu, keluarkan onta, ciri-cirinya begini, sudah mengandung 9 bulan atau berapa bulan ya. Kemudian tinggi, warnanya begini-begini, keluarkan dari batu itu. Kata Nabi SAW, kalau keluar gimana? Kita akan beriman. Nabi SAW berdoa kepada Allah, tiba-tiba batu keluar onta. Mereka minta yang mustahil maksudnya. Kalau onta keluar dari laut ya mungkin, masih mungkin. Onta keluar dari hutan masih mungkin. Keluar dari batu,
Sejak kapan ada kehidupan keluar dari batu? Jadi mereka memang sengaja. Tapi Nabi Soleh berdoa, tiba-tiba keluar onta tersebut. Mereka tetap tidak beriman, kata mereka, Soleh penyihir. Repot. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun gangguan fisik maka dialami juga oleh Nabi dan para sahabat. Tapi Nabi sebagaimana berkata Ibnu Katsir, Nabi tidaklah diganggu dengan gangguan fisik kecuali setelah pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Dalam satu hadis, ya. Mereka ganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyak gangguan, ya. Kalau Nabi sedang sholat, mereka ganggu. Di antaranya Ibnu Mas'ud menceritakan, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di Ka'bah. Wa Abu Jahal wa ashabul lahu julusun, dan Abu Jahal dan teman-temannya lagi nongkrong di Masjidil Haram. Jadi memang Abu Jahal dan teman-temannya tempat nongkrongnya di mana? Di Masjidil Haram. Idz qala ba'dhum li ba'dhin, tiba-tiba mereka saling ngomong di antara mereka. Ayyukum yaji'u bisala jazuri bani fulan. Fayadhu ala dhahri Muhammadin idza sajada. Siapa di antara kalian yang mau mengambil kotoran isi perut unta dari milik si fulan, diambil bawa sini, Muhammad lagi sujud, taruh di atas Muhammad. Fan ba'atha ashqal qaum, maka bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka. Nanti saya yang akan berangkat. Dialah Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ya. Faja'a bihi, maka dia pun pergi ke tempat kotoran tersebut. Dia datang, mungkin taruh di ember atau di mana. Fanadhara, maka mereka pun menunggu. Hatta sajadah Nabi. Nabi sedang sholat dan mereka tahu Nabi sholat lama. Mereka nunggu. Waktu Nabi sedang sujud, maka dia pun datang. Wada'a ala dhahri baina katifai. Kemudian diletakkan ikut kotoran semua di antara dua pundak Nabi, ditumpahkan ke pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana anzuru la ughni syai'an. Kata Ibnu Mas'ud, aku hanya lihat, aku tidak bisa melakukan apa. Ibnu Mas'ud ini kabilahnya kecil. Ya. Jadi tidak punya kabilah yang kuat, dia tidak bisa nolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi badannya kurus. Dia lihat Nabi diganggu, namun dia cuma lihat saja, tidak bisa apa-apa. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun la yarfa'u ra'sahu, dan Nabi tetap tidak bergeming sujud, tidak mengangkat kepalanya. Hatta ja'at Fatimah, sampai ada yang kabarkan kepada Fatimah, wahai Fatimah, bapakmu diganggu oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Maka Fatimah pun datang keluar dari rumahnya. Fatarahat an dhahrihi, kemudian dia bersihkan kotoran dari pundak bapaknya. Kemudian Fatimah masih kecil. Bagaimana sedihnya Nabi lihat putrinya, lihat bapaknya diganggu di hadapan umum. Ya. Dan bapaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Fatimah yang masih kecil melihat kondisi demikian. Bagaimana mental gangguan pada Fatimah dan apa kesedihan yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma aqbalat alaihim tasjumuhum. Setelah dia bersihkan kotoran dari pundak bapaknya, Fatimah masih kecil, Fatimah kemudian menghadap Abu Jahal, dimaki-maki Abu Jahal. Wes bukan mau berkelahi enggak bisa. Perempuan kecil. Ya. Farafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Setelah dibersihkan oleh putrinya, bayangkan Nabi datang putrinya, ini semua pemandangan yang menyedihkan. Dibersihkan oleh putrinya, kemudian Nabi angkat kepalanya. Setelah bersih, Nabi angkat kepalanya. Setelah Nabi angkat kepalanya, kemudian Nabi berdoa dengan doa yang didengar oleh mereka. Kata Nabi, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah hancurkan Quraisy. Salah marah, 3 kali. Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah hancurkan Quraisy. Ya Allah hancurkan orang-orang Quraisy. Fasyaqa dzalika alaihim idda'a alaihim. Waktu Abu Jahal dan teman-temannya dengar Muhammad berdoa, mereka ketakutan. Muhammad doa. Orang soleh berdoa depan Ka'bah lagi. Mereka mengagungkan Ka'bah. Ya, wa kanu yarawna anna da'wa fi dzalikal balad mustajabatun. Mereka tahu doa di tanah suci dikabulkan. Mereka tahu. Setelah itu bukan cuma sampai di situ Nabi berdoa. Tsumma samma. Kemudian Nabi menyebut nama satu persatu. Kata Nabi, Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ya Allah binasakanlah Abu Jahal. Abu Jahal dengar. Wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah. Ya Allah binasakan Utbah bin Rabi'ah. Wa Syaibah bin Rabi'ah. Binasakan Syaibah bin Rabi'ah. Binasakan Al-Walid bin Utbah. Wa Umayyah bin Khalaf. Wa Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Sampai Rasulullah sebutkan 7 orang yang sedang di situ. Ya. Disebutkan waktu mereka taruh kotoran di atas Nabi SAW, mereka tertawa terpingkal-pingkal sampai badan mereka goyang-goyang lihat Nabi tidak bergeming kotoran di atasnya. Ya, dan itu semua disadari oleh Nabi SAW. Makanya Nabi marah tatkala itu.
apalagi putrinya Fatimah terganggu, maka Nabi mendoakan kecelakaan kepada mereka. Kata Ibnu Mas'ud, "Fawalladzi nafsi biyadihi laqad ra'aitu alladziina 'adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalbi Badar." Sungguh aku melihat 7 orang tersebut yang disebut oleh Nabi semuanya tewas dalam perang Badar. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalam hadis yang lain, Abu Jahal ingin mengganggu Nabi. Abu Hurairah bercerita, Abu Jahal berkata, "Hal yu'afiru Muhammadun wajhahu baina adhhurikum?" Muhammad sudah datang belum? Sudah gosok-gosokkan wajahnya belum? Maksudnya sudah sujud. Tapi kata dia, Muhammad sudah datang belum? Sudah gosok-gosokkan wajahnya di tanah? Qala na'am, sudah. Maka Abu Jahal bersumpah, "Wallat wal Uzza." Demi Lata dan demi Uzza. Kalau saya melihat dia menggosokkan wajahnya di tanah, aku akan injak lehernya. Atau akan saya gosok-gosok wajahnya. La afiran wajah fi turab. Saya akan gosokkan wajahnya di tanah. Maka Rasulullah SAW pun datang, Rasulullah SAW pun sholat. Ini yang ditunggu-tunggu sama Abu Jahal. Kemudian tatkala Nabi sedang sujud, Abu Jahal datang ingin menginjak leher Nabi. Fama faji'ahu minhu illa wa huwa yanqusu ala akhibaihi wa yattaqi bi yadayhi. Abu Jahal tadi sudah jalan ingin menginjak kepala Nabi, tahu-tahu dia mundur sambil begini. Jalan mundur sambil begini. Maka ya orang-orang teman-temannya bertanya, "Malah ada apa kok Abu Jahal?" Kata Abu Jahal, "Inna baini wa bainahu la khandaqan min nar wa hawlan ajniha." Antara aku dengan dia ada parit berisi menyalakan api dan ada sayap-sayap di hadapanku. Makanya dia begini waktu dia mundur. Maka Nabi SAW berkata, "Laudana minni lahtatafathul malaikatu udwan." Kalau dia dekat kepadaku, maka malaikat akan potong dia sepotong demi sepotong. Dan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq, "Kalla innal insana la yatgha." Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas, sombong, an ra'ahu istaghna. Tatkala dia merasa dirinya sudah berkecukupan, dia merasa duitnya sudah banyak dan dia merasa dia kepala kabilah sehingga dia akhirnya melampaui batas. Dalam hadis yang lain dari Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Urwah bin Zubair, dia berkata, "Aku bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, an asyaddi ma sana al-musyrikuna bi Rasulillah." Tentang perkara yang paling parah yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, Amr bin As berkata, "Ra'aitu Uqbah bin Abi Mu'aid ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli." Uqbah bin Abi Mu'aid datang kepada Nabi, Mu'aid datang kepada Nabi sedang salat. Fa wada'a rida'ahu fi unuqihi fa khanaqahu bihi. Nabi sedang salat berdiri, tahu-tahu Uqbah bin Abi Mu'aid datang, dia ambil kain, dia ikatkan di leher Nabi, kemudian dia cekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Abu Bakrin hatta dafa'a anhu. Datang Abu Bakar kemudian mendorong Uqbah bin Abi Mu'aid. Abu Bakar membaca firman Allah, "Ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum." Apakah hendak membunuh seorang yang mengucapkan Tuhanku adalah Allah dan dia telah mendatangkan dalil-dalil dari Rabb kalian? Baik, Nabi diganggu secara fisik. Demikian juga para sahabat. Ibnu Mas'ud diganggu secara fisik. Suatu hari sahabat Nabi berkumpul dekat Masjid Haram. Kemudian mereka ngobrol-ngobrol. Kemudian mereka berkata, "Demi Allah, sungguhnya Quraisy belum mendengar Al-Quran. Didengarkan secara dibaca dengan keras. Siapa di antara kalian yang mampu mendengarkan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy?" Kata Ibnu Mas'ud, saya akan dengarkan Al-Quran kepada mereka. Kata mereka, "Jangan. Ya, kami ingin seorang yang punya kabilah yang kuat." Kata Ibnu Mas'ud, "Biarin saya baca Al-Quran depan mereka. Ya, Allah akan membela aku." Kata Ibnu Mas'ud, "Fa inna Allah sayamna'uni." Allah akan bela saya. Maka Ibnu Mas'ud pergi ke dekat makam Ibrahim di waktu duha dan orang-orang Quraisy biasa sedang nongkrong di Masjidil Haram. Kemudian tatkala sudah di sisi makam Ibrahim, kemudian Ibnu Mas'ud baca Al-Quran dengan suara yang keras. Kata beliau, "Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an." Keras dia baca. Orang-orang Quraisy, apa itu? Tsumma istaqbala yaqra'u. Kemudian Ibnu Mas'ud menghadap orang-orang Quraisy, Abu Jahal dan teman-temannya. Dia baca dengan suara yang keras. Kemudian fata'amalu, mereka dengar baik-baik. Apa itu? Faja'alu yaqulun, "Madza qala Ibnu Ummi Abdi?" Ngomong apa sih? Terus Ibnu Mas'ud baca surat Ar-Rahman. Akhirnya mereka, "Oh, dia baca Qur'annya Muhammad."
Dia baca Qur'annya Muhammad. Maka mereka berdiri, datang, kemudian mereka pukul Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud tetap baca Al-Quran sambil berdarah-darah, tetap baca Ar-Rahman. Dia tidak kabur. Dipukul sampai beliau pun jatuh. Ya. Kemudian dia pun berjalan menuju ke teman-temannya, sementara wajahnya sudah hancur-hancuran. Kata mereka, kan kami sudah bilang, ini kami takutkan kau bakalan dipukul. Kata dia, ini lebih ringan. Kalau kalian mau besok lagi saya ke situ, oh jangan. Jadi lihat, menurut saya, bagaimana para sahabat dahulu susah untuk beribadah. Baca Quran, ya saja mau dipukul sama orang-orang ya. Sekarang kita alhamdulillah baca Quran mudah. Kita di mana baca Quran mudah ya. Maka kita tidak usah malu-malu untuk beribadah. Orang sekarang bermaksiat tidak malu-malu. Kondisi sekarang menyedihkan di sebagian tempat. Orang pakai jilbab sampai malu. Ya, jadikan bahan sorotan, apalagi pakai cadar. Diejek sementara yang buka-bukaan, ya, terlihat auratnya, tidak malu-malu. Ya. Satu perkara yang biasa. Ya. Kondisi seperti ini kita khawatirkan turun azab. Ya. Tatkala kemaksiatan dianggap biasa, sementara kebaikan dianggap tidak biasa. Ya. Baik. Masih ada waktu? Berapa menit? 2 menit. Demikian juga sahabat-sahabatnya juga disiksa. Di antaranya yang disiksa ya adalah Ammar bin Yasir, kemudian Bilal disiksa, Khabbab disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Ya, terutama tatkala mereka tidak memiliki kabilah yang kuat untuk membela mereka. Terutama orang-orang yang sangat lemah seperti Khabbab dan Bilal yang merupakan budak. Sehingga tatkala disiksa susah ada yang membela mereka. Bilal radhiyallahu ta'ala anhu disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ya. Disebutkan bagaimana Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal. Dikeluarkan di siang hari bolong, kemudian diletakkan batu di atasnya, dijemur di bawah terik matahari. Demikian juga disebutkan bagaimana Bilal ya a'tahu lil wildan. Bilal diserahkan kepada anak-anak. Wa akhadhu yatufuna bihi sya'aba Makkah. Kemudian ditarik oleh anak-anak, digeret di atas pasir, diputar di kota Mekah. Wa huwa yaqul ahadun ahad. Dan dia terus berkata ahadun ahad. Ya. Umayyah bin Khalaf. Ya. Di siang hari tadi diletakkan Bilal, dijemur di bawah terik matahari, kemudian dia ambil batu besar diletakkan di dadanya. Kemudian dia berkata, kembalilah engkau kepada agama nenek moyangmu. Aku akan terus menyiksamu sampai kau kafir kepada Muhammad dan kau menyembah Lata dan Uzza. Tetapi Bilal tetap mengatakan ahadun ahad. Ya. Baik, perhatikan di sini Bilal ya, disiksa dan dia tetap mengatakan apa? Ahadun ahad. Apa artinya ahad ahad? Allah yang Maha Esa. Kata para ulama, Bilal tidak mengatakan Allahu Akbar, Allahu A'zam, Allah Maha Besar, tidak. Tapi dia pilih kata-kata yang buat jengkel majikan. Dia pilih kata Allah Maha apa? Esa. Itu kamu Lata, Uzza semuanya syirik. Maka dia pilih kata yang buat jengkel apa? Majikan. Dan majikan terus menyiksa. Ya, namun tidak dibunuh Bilal. Ya. Tidak dibunuh Bilal oleh majikannya. Tapi nanti kita lanjutkan insyaallah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sallam. Kita lanjutkan sedikit ya. Tadi kita sebutkan Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi. Dia menyiksa budaknya itu Bilal. Yukhrijuhu idza hamiyatiz zahira. Tatkala matahari sudah sangat terik, maka dia pun mengeluarkan Bilal untuk dijemur di bawah terik matahari. Fayatrahahu ala dhahri fi batha Makkah. Thumma ya'muru bi sakhrah al-'azimah fatudha ala sadrihi. Kemudian diletakkanlah dijemur di Batha di tengah-tengah kota Mekah. Kemudian dia merintahkan untuk mengambil batu yang sangat besar untuk diletakkan di atas dadanya. Kemudian dia berkata, la wallahi la tazalu hakada hatta tamut atau takfur bi Muhammad. Demi Allah wahai Bilal, kau akan terus demikian disiksa sampai kau mati atau kau kafir kepada Muhammad. Wa ta'budal Lata wal Uzza, sampai kau menyembah Lata dan Uzza. Fa yaqulu wa huwa fi dhalikal bala. Bilal tatkala dalam kondisi sulit demikian, dia tetap berkata ahadun ahad.
Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Sampai akhirnya disebut dalam sebagian riwayat Nabi berkata kepada Abu Bakar, Nabi sudah tidak punya uang untuk membebaskan Bilal. Ya Abu Bakar, inna Bilalan yu'adzibu fillah. Wahai Abu Bakar, sungguhnya Bilal sedang disiksa, dan dia disiksa karena dia membela Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar faham, ya, Nabi ingin Abu Bakar menolong Bilal. Hatta marra bihi Abu Bakar As-Siddiq, sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq sedang melewati Bilal sementara Bilal sedang disiksa. Dan kebetulan rumah Abu Bakar dekat dengan kompleksnya Umayyah bin Khalaf dari kabilah Jumah. Ya, maka Abu Bakar berkata kepada Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal, "Ala tattaqillaha fi hadzal miskin?" Tidakkah kau takut kepada Allah? Kau siksa orang miskin ini. Hatta mata, sampai kapan kau siksa dia? Qala anta alladhi afsadtahu fa anqidhu mimma tara. Kau yang telah merusaknya, wahai Abu Bakar. Kau telah merusak budakku. Kalau memang kau ingin, ya selamatkan dia. Kata Abu Bakar, afal, saya akan selamatkan dia. Indi gulamun aswad ajlad minhu aqwa. Saya punya budak yang hitam dan lebih kuat daripada Bilal. Ala dinik, dan dia berada di atas agama engkau, sama-sama musyrik seperti kau. U'tikahu bihi, saya akan berikan budak itu gantinya dengan Bilal. Qad qabiltu, maka Umayyah bin Khalaf berkata, saya terima. Huwa laka, ambillah Bilal. Maka ini Abu Bakar mengambil Bilal dan bebaskan Bilal dari Umayyah bin Khalaf. Sebagian orang berkata, kenapa Bilal tidak dibunuh saja oleh Umayyah bin Khalaf? Tiap hari disiksa, dikeluarkan di bawah terik matahari. Ya. Sebagian ulama mengatakan mereka sedang perang. Perang apa? Perang mental, perang saraf. Ya. Umayyah bin Khalaf ingin Bilal kalah dengan dia. Kalau dia bunuh Bilal, selesai, berarti dipaksa untuk kalah. Maka dia terus siksa sampai Bilal akhirnya tunduk kepada Umayyah bin Khalaf. Ya, namun ternyata Bilal tidak tunduk-tunduk. Makanya Umayyah bin Khalaf senang begitu Abu Bakar memilih Bilal. Maka Bilal pun akan lepas dari dia. Dan tidak terlihat di hadapan masyarakat dia kalah dalam pertempuran apa? Pertempuran mental dengan Bilal. Ya. Sebenarnya dia kalah, cuma alhamdulillah Abu Bakar membebaskan Bilal. Demikian juga sahabat yang disiksa seperti Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir keluarganya dibunuh. Yasir dibunuh, ibunya Sumayyah juga dibunuh. Datang Abu Jahal kemudian mengambil khirbah semacam tombak lalu menusukkan khirbah ke kemaluan Sumayyah sehingga wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Sementara Nabi SAW lewat, Nabi tidak bisa menolong. Nabi hanya berkata, "Abshiru ala Ammar wa ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Bergembiralah wahai keluarga Yasir, keluarga Ammar. Dalam riwayat yang lain, "Sabran, bersabarlah kalian. Sungguhnya Allah menjanjikan surga bagi kalian." Baik. Demikian juga Khabbab bin Arad, ya. Dia disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Ya. Suatu hari Khabbab datang kepada Umar. Kemudian Umar berkata, "Udunu, dekatlah wahai Khabbab." Setelah di kemudian hari, ya, setelah Islam tersebar. Fama ahadun ahqqu bi hadzal majlis minka illa Ammar. Tidak ada yang berhak untuk duduk di sini daripada engkau kecuali Ammar. Faja'ala Khabbabun yurihi atharan bi dhahri mimma adzabahul musyrikun. Maka Khabbab menunjukkan kepada Umar bagaimana bekas luka yang ada di pundaknya karena siksaan orang-orang musyrikin. Disebutkan, ya, Khabbab bersabar. Kemudian dia disiksa oleh orang kafir dan dia tidak nurut kepada orang-orang kafir. Faja'alu yulziquna dhahrahu birrasf hatta dhahaba lahmu matnihi. Maka mereka siksa Khabbab gimana? Batu dibakar, sudah ditempelkan di pundaknya Khabbab sampai dagingnya lepas. Itu cara mereka menyiksa Khabbab. Semuanya itu mereka lakukan hanya karena mereka Islam. Kata Allah, "Ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid." Tidaklah mereka disiksa kecuali cuma satu, bukan gara-gara apa-apa. Tapi cuma gara-gara mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah terjadi di banyak negeri. Kita lihat orang-orang Islam disiksa, tidak ada salah mereka. Mereka dibunuh, mereka dibantai. Hanya karena apa? Hanya karena mereka menyembah Allah, hanya karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kalau ada yang bertanya, kami persilakan. Apabila kita menyadari bahwa badan atau pakaian kita terkena kotoran ketika sholat, apa kita melanjutkan sholat itu atau itu khususan bagi Nabi?
Jadi Nabi SAW sholat, di tengah-tengah sholat Jibril datang menyampaikan kepada Nabi bahwasanya di khuf Anda ada najis. Nabi sholat pakai khuf karena dulu pasir ya. Nabi bahkan mengatakan sallu ala khifafikum. Sholatlah pakai khuf, pakai sepatu kalian. Jadi para sahabat dulu sholat pakai sendal karena masjidnya dari pasir. Kalau sekarang ya nggak mungkin karena dari apa? Karpet. Jangan cari masalah sama DKM ya. Kemudian Nabi SAW tatkala di tengah-tengah sholat atau Jibril datang kasih wahyu bahwasanya khuf Anda ada najisnya, maka Nabi pun melepaskan khufnya. Tatkala Nabi melepaskan khuf, para sahabat semuanya lihat, semuanya juga lepaskan khufnya. Maka setelah itu Nabi jelaskan, kenapa kalian lepaskan khuf? Kami lihat Anda melepaskan khuf Anda. Kata Nabi, saya lepaskan khuf karena apa? Karena ada najis. Di sini para ulama mengambil istinbat hukum bahwasanya kalau ada najis di pakaian maka harus dibersihkan tatkala sedang salat. Makanya Nabi lepaskan khufnya karena langsung bersambung dengan tubuhnya. Maka khufnya dilepas agar salatnya sah. Tetapi para ulama juga mengambil istinbat dari sini, mengambil hukum kalau ada orang salat dan bajunya ternajisi dan dia tidak sadar maka dimaafkan. Karena Nabi 2 rakaat pertama dia tidak tahu kalau ada najis. Setelah itu baru kemudian dia sadar, baru kemudian dia lepaskan khufnya. Jadi kalau ada orang dia sholat, selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia lihat, ternyata bekas kencing anakku. Nah apa sholatnya sah? Karena dia ingatnya setelah sholat selesai. Tapi kalau dia ingat di tengah-tengah sholat, ternyata dia tasyahud pertama, apa ini basah-basah? Ini ternyata bekas kencing anaknya najis. Maka dia harus lepas bajunya tatkala itu. Dia harus lepas bajunya tatkala itu. Ya, selama auratnya tidak terbuka. Kalau ternyata dilepas baju mengakibatkan auratnya terbuka, maka dia batalkan salatnya. Ya. Ustaz, di usia 28 tahun ini saya baru mengetahui saya punya ibu kandung yang non muslim. Bagaimana cara bakti saya terhadapnya? Tetapi saya dalam keadaan asing terhadapnya. Karena yang saya tahu ibu kandung saya selama ini adalah ibu yang merawat saya sejak kecil. Bagaimanapun ya berbakti kepada orang tua mencakup orang tua yang muslim maupun non muslim. Tadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm." Kalau kedua orang tuamu yang musyrik, bukan cuma musyrik, bahkan maksa kamu untuk syirik, fala tuti'huma, jangan taat kepada mereka berdua. Tapi kata Allah, "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Namun pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Dan di antara bentuk bakti yang paling besar kepada kedua orang tua adalah memberikan hidayah kepada mereka dengan menjelaskan Islam kepada mereka. Jadi meskipun orang tua dalam kondisi non muslim tetap wajib berbakti. Ada waktu datangi, ngobrol dengan dia karena itu orang tua itu. Mahram. Orang tua ngobrol, pijit-pijit kakinya dan berusaha untuk dekat. Bagaimanapun kita pernah dalam perutnya selama 9 bulan. Bagaimanapun dia pernah muntah-muntah dulu waktu kita dalam perutnya. Bagaimanapun dia pernah sakit pinggangnya, sakit belakangnya, ya. Kita tahu dari istri kita kalau mengandung kayak apa rasa sakitnya. Bagaimanapun dia pernah bertarung maut tatkala melahirkan kita antara hidup dan mati. Meskipun dia kafir, justru saatnya dia sangat butuh dengan bimbingan antum. Maka datangilah, kemudian kenal lebih dekat. Saatnya kalau sudah dekat mulai didakwahi sedikit demi sedikit. Kalau kita punya kelebihan harta berikan kepada orang tua tersebut meskipun dia non muslim. Ustaz bertanya di luar tema. Saat ini sedang viral di media sosial mengenai pembakaran kalimat tauhid oleh ormas. Mohon penjelasannya mengenai masalah ini. Saya sempat lihat, saya dikirim sama kawan tentang pembakaran tersebut. Saya dikirim videonya hari Selasa kemarin. Ya Selasa ya. Kejadiannya hari apa? Hari Minggu. Intinya saya lihat hari Selasa, saya lihat videonya memang sangat menyedihkan. Videonya ada bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian dipegang, kemudian dibakar, kemudian orang-orang berputar sambil nyanyi tertentu. Setelah itu mereka mengatakan datangkan bendera Indonesia. Baru kemudian Indonesia diputar-putar di atasnya. Kesannya seakan-akan bendera Indonesia berkibar, bendera ini dibuang. Seakannya seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan maksudnya untuk memuliakan la ilaha illallah karena terjatuh atau bagaimana. Kalau memuliakan ambil ikat baru dikibarkan.
kalau ingin memuliakan, ya, atau disimpan dengan baik kalau ingin memuliakan. Adapun kemudian dikibarkan, dibakar, kemudian mengibarkan bendera Indonesia, seakan-akan nasionalisme bertentangan dengan Islam. Seakan-akan itu yang tergambarkan dari video sekilas yang kita lihat dan akhirnya membuat banyak kaum muslimin marah. Banyak kaum muslimin apa? Marah. Tentunya kita tidak menuduh saudara-saudara kita tersebut anti la ilaha illallah, tentunya tidak. Mereka punya maksud lain. Tetapi saya katakan pemandangan seperti itu sangat buruk. Sangat buruk dan sangat jelek. Seakan-akan bendera tauhid harus jatuh, kemudian bendera merah putih harus naik, seakan-akan nasionalisme bertentangan dengan apa? Dengan Islam. Padahal kita tahu Indonesia ini jadi negara gara-gara takbirlah Allahu Akbar. Pejuang-pejuangnya orang Islam menyelamatkan Indonesia dari penjajahan dengan apa? Dengan takbir. Tidak ada pertentangan antara nasional dengan apa? Nasionalis dengan Islam. Justru Indonesia menjadi merdeka gara-gara pejuangnya Islam rata-rata orang Islam dan menang dengan takbir, mengusir penjajah yang notabene-nya non muslim. Kemudian kalau kita bicara secara hukum, ya, mungkin mereka ingin mengkritik suatu kelompok tertentu yang memiliki lambang ini. Kita katakan kalau ada suatu kelompok tertentu yang menurut kita salah, ya, karena memang ada yang memanfaatkan bendera ini dengan tujuan yang salah. Contoh seperti ISIS pakai bendera ini juga, ya. Bukan berarti orang yang pakai bendera ini lantas kemudian dia di atas apa? Kebenaran, ya. Ya. Jadi kalaupun ada satu kelompok yang lain yang menurut kita salah, kita ingin kritik, maka kritikilah kelompoknya, bukan kita menjatuhkan simbol Islamnya. Saya kasih contoh, misalnya ada wanita bercadar kemudian ngebom dan terjadi. Apa kemudian kita maki-maki cadar, kita maki-maki jilbab, kita bakar jilbab di hadapan orang-orang? Ya, tentunya tidak. Simbol Islam tidak boleh dijatuhkan. Yang salah orangnya. Yang salah orangnya, bukan jilbabnya. Ya. Kalau ada orang misalnya ternyata melakukan terorisme, mengebom sana sini, ternyata dia suka ke masjid. Jangan kemudian menghina orang yang suka ke masjid, karena ke masjid itu simbol dari Islam. Bagaimanapun tidak boleh bendera itu dihina atau dijatuhkan atau seperti itu, karena bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasul, sesuatu yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Ya, sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Bagaimana kemudian dibakar seperti itu? Ya, semoga Allah beri hidayah kepada mereka. Baik, demikian saja kajian kita. Kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.